Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurmalasari dengan NIM 220600134. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berupa artikel dengan judul Flipbook Digital berbasis model kooperatif tipe STAD dan keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas 5 SD. Penelitian pengembangan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya gap antara kondisi ideal dan kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di SDN 1 Karangtanjung, ditemukan bahwa keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas 5 masih tergolong rendah. Siswa masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide cerita, menyusun alur, serta menentukan tokoh cerita, atau yang biasa disebut sebagai unsur intrinsik cerita pendek. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan di sekolah masih bersifat konvensional, sehingga kurang menarik minat siswa dalam menulis. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pengembangan media flipbook digital berbantuan model kooperatif tipe STAD. Flipbook digital dipilih karena mampu menyajikan materi secara interaktif dengan memadukan teks, gambar, dan animasi sehingga lebih menarik bagi siswa. Sementara model kooperatif tipe STAD dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif siswa melalui kerja kelompok yang terstruktur sehingga siswa yang mengalami kesulitan menulis dapat melalui diskusi bersama kelompoknya. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media flipbook digital berbasis model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Yang kedua, bagaimana kelayakan media flipbook digital berbasis model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media flipbook digital berbasis model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Dan yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap media flipbook yang dikembangkan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama ada mengembangkan media flipbook digital berbasis model kooperatif tipe STAD. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kelayakan, validitas, dan kepraktisan media flipbook yang dikembangkan. Yang ketiga, menelaah efektivitas media flipbook digital berbasis model kooperatif tipe STAD. Dan yang keempat, mengetahui respon siswa terhadap media flipbook digital yang dikembangkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau biasa yang dikenal dengan R&D. Metode yang diadaptasi dari Borg and Gall menjadi 8 tahapan, yaitu yang pertama ada potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan informasi atau perencanaan, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi produk awal, yang keenam uji terbatas, yang ketujuh revisi produk jika ada, dan yang kedelapan uji coba luas. Adapun subjek dan lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berada di SDN 1 Karangtanjung, Bandung Barat dengan jumlah siswa uji terbatas 10 orang dan uji luas 20 orang siswa kelas 5A. Prosedur pengolahan data, yang pertama ada pengolahan data kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan lembar validasi. Yang kedua, pengolahan data kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari tes, pretest, dan posttest. Dan yang terakhir ada pengolahan secara deskriptif. Untuk instrumen penelitian terdiri dari observasi, wawancara, lembar validasi ahli materi dan ahli media, tes berupa pretest dan posttest, serta lembar kepraktisan dan juga angket respon. Selanjutnya hasil penelitian. Pada hasil penelitian pengembangan media flipbook digital berbasis model kooperatif tipe STAD menggunakan model pengembangan dari Borg and Gall. Yang pertama ada potensi dan masalah. Pada tahap ini
Saya melakukan analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan guru kelas 5. Dari hasil analisis didapat bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam menulis cerita pendek karena pembelajaran yang konvensional dan media yang kurang menarik. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran yang lebih interaktif agar dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Yang kedua, ada perencanaan. Setelah mengetahui permasalahan, tahap selanjutnya adalah perencanaan. Pada tahap ini, saya menyusun rancangan media flipbook digital, menentukan materi yang akan dimuat, menyesuaikan dengan kurikulum dan karakteristik siswa sekolah dasar. Yang ketiga ada desain produk. Pada tahap ini, saya mulai mengembangkan media flipbook digital berbasis kooperatif tipe STAD. Media dibuat menggunakan aplikasi Canva, kemudian dikonferensi menjadi flipbook interaktif yang berisi materi, gambar, latihan, petunjuk penggunaan, serta aktivitas pembelajaran yang mengikuti langkah-langkah dari model kooperatif tipe STAD. Yang keempat, ada validasi desain. Setelah media yang dikembangkan selesai, tahap selanjutnya adalah meminta validasi dari ahli media dan ahli materi untuk mengetahui kelayakan isi, tampilan, bahasa, dan aspek sebelum digunakan dalam pembelajaran. Masukan dari para validator menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan media atau langkah selanjutnya yaitu revisi produk awal. Yang kelima ada revisi produk awal. Berdasarkan hasil validasi tersebut, saya melakukan revisi produk awal sesuai dengan saran dan masukan dari validator. Revisi dilakukan agar media menjadi lebih baik dari segi mana maupun tampilannya, sehingga layak digunakan dalam uji coba terbatas. Adapun revisi yang diberikan dari validator terhadap media yang saya kembangkan yaitu dari segi warna, ukuran tulisan agar mudah terbaca oleh siswa. Yang keenam, ada uji coba terbatas. Setelah dilakukan revisi, media diuji cobakan secara terbatas kepada 10 orang siswa kelas 5B. Tujuan uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah media dapat digunakan dengan baik oleh siswa, mengetahui respon siswa, serta melihat apakah masih terdapat kendala selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, revisi produk. Setelah hasil uji coba terbatas, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam penggunaan media. Respon siswa juga menunjukkan hasil yang sangat baik sehingga tidak diperlukan revisi lanjutan. Dengan demikian, media dinyatakan siap untuk diuji cobakan pada skala yang lebih luas. Dan yang terakhir, uji coba luas. Tahap uji coba luas ini dilakukan kepada 20 orang siswa kelas 5A. Pada tahap ini, media digunakan dalam proses pembelajaran secara penuh untuk memperoleh data mengenai kelayakan, kepraktisan, serta respon siswa terhadap penggunaan media flipbook digital berbasis model cooperative learning tipe STAD. Selanjutnya, kelayakan media. Dari tabel tersebut, hasil penilaian yang didapat flipbook digital berbantuan model kooperatif tipe STAD mencapai persentase rata-rata 90,3%, termasuk ke dalam kategori sangat valid. Ahli media menyatakan bahwa flipbook digital memiliki desain visual yang menarik dengan susunan elemen yang rapih serta navigasi yang praktis bagi pengguna. Media ini sangat layak digunakan karena seluruh fitur dalam flipbook digital dapat berfungsi dengan baik. Hasil validasi ahli materi, flipbook digital berbantuan kooperatif tipe STAD mencapai persentase rata-rata 86,66%, termasuk ke dalam kategori sangat valid. Penilaian ahli materi meliputi kesesuaian dengan kurikulum, bahasa, media flipbook digital, penyajian materi, dan kemampuan mensimulasi menulis cerita pendek. Selanjutnya, efektivitas media flipbook digital.
Data dalam tabel di atas mencatat bahwa dari 20 siswa kelas 5 yang terlibat, rata-rata keterampilan menulis cerita pendek mengalami kenaikan dari skor pretest sebesar 50,5 dengan simpangan baku 11,36 menjadi 77 dengan simpangan baku 9,99 pada post-test, dan perolehan indeks N-gain sebesar 0,46 dalam kategori sedang. Selanjutnya, untuk membuktikan hipotesis penelitian dilakukan uji statistik inferensial yang dimulai dari pengujian asumsi normalitas. Dalam tabel uji normalitas keterampilan menulis, dapat kita lihat perolehan nilai SIG pada data pretest sebesar 0,65 dan posttest sebesar 0,88, melampaui nilai signifikansi 0,05. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa sebaran data penilaian telah memenuhi asumsi distribusi normal. Selanjutnya, melakukan pengujian hipotesis melalui uji paired sample t-test. Selanjutnya, angket respon siswa. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa respon siswa pada uji terbatas yang melibatkan 10 orang siswa memperoleh persentase rata-rata 85,25% dengan kategori sangat positif. Pada uji luas yang melibatkan 20 siswa mendapat rata-rata persentase 91,5% dan termasuk kategori sangat positif. Peningkatan persentase dari uji terbatas ke uji luas ini menunjukkan bahwa media flipbook digital berbasis model kooperatif tip STAD ini semakin mudah digunakan dan semakin bermanfaat bagi siswa seiring dengan bertambahnya pengalaman siswa dalam menggunakan media selama proses pembelajaran berlangsung. Kesimpulan, yang pertama, proses pengembangan media flipbook digital sudah sesuai dengan model Borg and Gall. Yang kedua, hasil validasi mengindikasi bahwa media pembelajaran flipbook digital dinyatakan sangat layak. Oleh sebab itu, media flipbook digital berbasis model kooperatif tipe STAD layak digunakan dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, media flipbook digital terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek siswa. Yang keempat, respon siswa terhadap media flipbook digital sangat positif, baik pada uji terbatas maupun uji luas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.